Sudah bersama kita ada Profesor Johnson Lumban-Gaol, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB. Selamat sore, Prof. Selamat sore, terima Ya, kasih. Prof, ini langsung saja sumber ekonomi baru yang bisa dikembangkan dari sektor kelautan ini apa saja, Prof? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui paling tidak ada 10 sumber ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan. Ya. Yang pertama itu yang sudah konvensional itu perikanan tangkap, kemudian perikanan budidaya, kemudian industri pengolahan ikan dan sumber daya kelautan lainnya, kemudian industri bioteknologi, kemudian industri energi, kemudian ada pariwisata juga yang bisa dikembangkan, ya demikian juga dengan perhubungan laut, ya. Jadi kemudian ada jasa-jasa maritim lainnya. Jadi memang paling tidak ada 10 sektor yang bisa dikembangkan dan potensial. Baik, kalau menurut analisa Anda, Prof, sampai saat ini bagaimana dengan potensi kelautan dan perikanan kita sendiri dan bagaimana sampai saat ini pemanfaatannya? Ya, jadi memang berdasarkan perhitungan dari Kementerian Kelautan Perikanan bahwa nilai ekonomi kelautan dan perikanan itu hampir 1, triliun dolar, ya. Artinya itu 1 tahun PDB Indonesia. Tapi sayangnya sumbangan sektor perikanan kelautan hingga saat ini baru sekitar 5% dari PDB gitu. Jadi memang ya potensi besar, tetapi faktanya sumbangsihnya misalnya untuk PDB masih rendah. Gitu. Apa saja penyebabnya, Prof? Ya, pertama memang diperlukan data, ya, data yang akurat dan lengkap, ya, karena data ini menjadi dasar dari segala sesuatu pengambilan kebijakan, gitu. Ya, jadi memang walaupun kita tahu potensi kita saat ini seperti itu perkiraan, tetapi ya kita butuhkan data yang lengkap dan akurat. Persoalannya memang untuk laut itu tidak mudah mendapatkan data, ya. Seperti di gambar ini misalnya, ya untuk mendapatkan 1 titik aja itu, ya saya pernah ikut survei menggunakan kapal ini, itu 100 juta ya per hari. Ya. Tetapi memang ya itu harus kita investasikan gitu ya, supaya bisa kita mendapatkan hasil optimal, itu harus investasi memang harus besar untuk pengumpulan data di bidang kelautan. Dan untuk periode saat ini Bappenas ya mengambil kebijakan bahwa perencanaan perikanan dan kelautan itu harus berbasis scientific base gitu ya, berdasarkan data yang akurat gitu. Jadi itu perlu di tahap awal, data harus lengkap dan akurat. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sampai saat ini sebenarnya sangat diperlukan adanya data untuk bisa menghimpun berbagai fakta-fakta apa saja kebutuhan yang ada di laut, tetapi sampai saat ini terkendala oleh anggaran dan juga SDM begitu ya, Prof ya? Ya seperti itu, ya itu faktornya gitu. Nah kemudian ini banyak sekali sebenarnya masalah-masalah ataupun kendala-kendala yang masih belum bisa memaksimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan Indonesia ini, Prof ya. Nah ini selain dari kurangnya data-data yang terkait dengan adanya masalah di anggaran dan juga SDM, ini apa saja, Prof, yang sebenarnya harus kita perbaiki sampai saat ini? Prof? Prof Johnson bisa dengar saya? Kalau kayaknya Halo, Prof. Saya bisa didengar. Iya, Prof. Sampai saat ini sebenarnya apa saja yang Halo. Iya, Prof. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, baik. Sudah jelas sekarang, Prof? Sudah. Baik, ini terkait dengan data yang juga terkait dengan adanya masalah anggaran dan juga SDM. Ini sebenarnya apa yang paling menjadi hambatan sampai saat ini selain itu yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan kita lagi, Prof? Ya memang harus kita akui penguasaan teknologi juga perlu ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi memang itu juga perlu dibenahi ya. Jadi sebagai contoh misalnya di Jepang itu tahun 1888 ada Universitas Kelautan. Nah, jadi mereka misalnya ada di sana negeri ada swasta, itu universitas ya. Itu punya kapal besar gitu, sampai bisa melaut 6 bulan ke kutub ya setiap tahun. Itulah perlunya gitu. Jadi memang
ya mereka dengan untuk laut itu high tech memang. Mau Hmm. tidak mau itu harus high tech. Karena Artinya bekerja di laut diperlukan itu jauh investasi lebih begitu sulit ya Prof ya? dibandingkan di darat. Mhm. Ya, benar. Mhm. Ya, itu investasi. Semua itu investasi. Jadi kalau kita tidak mau memberikan investasi, ya, ya itu tidak mungkin lah. Kita mau mengeksplor, ya, yang besar, tetapi tidak investasi minim kan itu tidak mungkin gitu. Ya, Ya. Mbak. Jadi memang itu harus harus dilakukan gitu. Jadi Padahal memang sebenarnya kan sampai saat ini pemerintah investasi itu punya. harus memang diikuti. Iya, padahal sampai saat ini pemerintah sebenarnya punya ya, Prof, ya, berbagai program-program yang bisa memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan kita seperti RZUE P3 ini kan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sejak 2014 ini sebenarnya sudah diadakan untuk pemetaan agar bisa memanfaatkan secara ekonomi berkelanjutan. Ini sampai saat ini bagaimana perkembangannya, Prof? Iya, memang itu kan salah satu upaya gitu ya. Jadi data yang lengkap dan akurat tadi ya Mhm. dalam melakukan tadi ya itu menjadi dasarnya ya kalau kita punya data yang lengkap dan akurat ya karena memang harus kita akui ya sampai saat ini misalnya untuk survei laut itu katakanlah ya untuk secara menyeluruh ya dengan kapal misalnya kita belum lengkap datanya gitu Hmm. ya. Nah, jadi itu saya pikir menjadi kendala utama dan memang ya tahun kemarin itu Kemenko Maritim dan Investasi mencoba ya mengkoordinasikan semua lembaga supaya data kelautan itu bisa dikumpulkan dan ada koordinasi yang baik karena memang data-data kelautan itu ada di berbagai instansi gitu. Mhm. Ya, mereka menyadari itu bahwa data kelautan itu menjadi sangat penting gitu ya untuk tadi ya pengelolaan sumber daya kelautan secara optimal gitu. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita tidak punya data ya tidak usah di laut lah ya. Di darat saja kalau kita tidak lengkap dan akurat datanya bagaimana kita mengambil suatu kesimpulan gitu. Baik, untuk kekayaan alam laut kita sendiri ini untuk komoditas-komoditasnya baik juga dari ikan maupun dari kekayaan laut kita ini apa saja yang bisa dimanfaatkan Prof oleh masyarakat? Ya, jadi tadi di samping perikanan ya, perikanan ada sebenarnya sumber-sumber lain yang mungkin tidak investasi besar ya, seperti ada air mineral laut dalam ya. Mhm. Jadi ini mirip dengan aqua misalnya, tapi dari laut dalam. Ini berbeda dengan air mineral biasa karena ini minuman kesehatan. Kandungannya itu nutrisinya tinggi, ada zat-zat kimia yang sesuai dengan kebutuhan kita dan ini minuman kesehatan. Itu diambil misalnya dari kedalaman sekitar 250 meter. Ini tidak akan habis gitu ya. Nah, jadi ini salah satu. Dulu pernah kita coba itu kebetulan ada profesor saya, Profesor Bonar Pasaribu, itu kerjasama dengan ilmuwan Jepang dan perusahaan Jepang membuat pilot project di Bali ya untuk air mineral laut dalam dan itu sudah diproduksi. Ya. Nah, jadi ini ya untuk skala kecil investasinya tidak besar. Itu bisa sampai hanya 20 miliar misalnya. 20 miliar kita sudah bisa menghasilkan misalnya ya air minum itu sekitar 100.000 liter per bulan gitu. Ya. Nah, di masa depan air itu menjadi kebutuhan utama. Air di darat akan habis ya. Karena akan habis dalam tanda kutip. Tapi air di laut dalam tadi tidak akan habis. Jadi memang harus kita mulai gitu. Sampai saat ini industri air mineral laut dalam di Indonesia belum ada. Kalau di Jepang itu 13 merek ya. Korea punya gitu. Malaysia bahkan sudah punya gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya ini salah satu contoh kecil gitu ya yang bisa kita lakukan tidak hanya perikanan gitu ya. Tentu banyak lagi yang lain. Nah, tadi berdasarkan data. Jadi kami dulu mengeksplor air mineral laut dalam itu di Biak, kemudian di Bali, kemudian di Pelabuhan Ratu. Jadi potensial salah satunya di Pelabuhan Ratu. Nah, tetapi ini belum ada industrinya gitu. Nah, itu salah satu contoh yang bisa real dan bisa kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya kekayaan laut dan juga perikanan kita ini sangat luas, sangat banyak begitu ya Prof ya. Hanya saja kurang dimanfaatkan begitu dengan eksplorasi-eksplorasi yang saat ini sudah dilakukan. Ini tentunya terdampak juga dengan
adanya masalah yang akhir-akhir ini menjadi perbicaraan juga adalah adanya perubahan iklim. Nah, sebesar apa dampak perubahan iklim terhadap pemanfaatan potensi laut dan ikan kita ini? Ya, betul. Jadi memang permasalahan iklim ini permasalahan global, tentu berdampak ke semua negara. Sudah ada kajian itu dipublikasi tahun 2010 oleh Cheung bahwa Indonesia itu akan produksi perikanan akan menurun relatif itu sekitar 20% ya, produksi perikanan laut. Kenapa? Karena memang terjadi pemanasan global sehingga percampuran massa air di laut itu akan berkurang. Dengan percampuran massa air yang berkurang itu nutrien dari bawah makin sedikit. Konsekuensinya fitoplankton akan menurun. Ya, fitoplankton itu menjadi sumber makanan bagi ikan. Itu secara global. Dan Indonesia juga terdampak. Itu sudah terbukti dari data-data satelit bahwa kondisi perairan Indonesia ke depan itu akan menurun. Diperkirakan itu sekitar 20%. Jadi kalau ini tidak antisipasi, ya tadi, ya padahal makin ke depan itu jumlah penduduk makin banyak, kebutuhan makanan akan banyak, ya jadi ini harus diantisipasi. Apa saja yang harus dilakukan, Prof, untuk antisipasi tersebut? Ya, contoh misalnya, kalau katakanlah potensi katakanlah tadi terdampak tidak bisa kita atasi, berarti misalnya kita harus kembangkan perikanan budidaya gitu. Karena ya potensi suatu saat katakanlah potensi laut itu akan terbatas, ya potensi budidaya itu sangat besar gitu. Itu kemungkinan yang bisa kita kembangkan gitu. Kemudian hal lain misalnya, di samping pemanasan global, ada yang kita kenal juga variabilitas iklim. Artinya pada waktu tertentu iklim berubah. Itu berdampak besar kepada perikanan. Sebagai contoh misalnya, di selatan Jawa gitu ya. Pada waktu-waktu tertentu bisa ikan kosong. Di waktu lain bisa ikan membludak. Nah, ikan membludak harga turun juga gitu. Yeah. Karena ya ikan banyak ya, sebagai contoh 2019 ada fenomena yang unik dan itu memang terjadi periodik. Potensi produksi ikan bisa melonjak 300 kali lipat gitu. Ya sebagai contoh satu keranjang ikan biasanya 250.000, pada saat itu hanya 50.000 gitu. Ini sebagai contoh gambar yang saya ambil tahun 2019 ya. Waktu itu banyak sekali ikan, bahkan juvenil juga banyak, nelayan tidak tahu. Mereka menangkap tapi harga di darat ya rendah sekali. Ya, jadi kalau kita tahu ini sebenarnya ini bisa kita prediksi dari data-data gitu. Ya. Nah, tetapi memang ini belum operasional di kita gitu. Memang dibutuhkan waktu ya. Karena pengetahuan ini memang ya relatif baru bagi banyak orang gitu ya. Jadi perlu distabilkan begitu ya Prof ya agar supply dan demand ini bisa Iya, terjaga betul. sehingga harga juga bisa stabil ya. Iya, betul. Itu informasi gitu. Jadi kalau pada saat misalnya ikan kosong, ya ada informasi kita datangkan dari mana? Mungkin dari Indonesia Timur ya. Sebagai contoh misalnya di Bali itu ada perikanan lemuru ya. Dan di situ banyak industri pengalengan ikan. Pada saat nggak ada ikan itu industri bisa tutup. Di satu sisi tadi pada saat blooming harga ikan tidak ada. Nah, tadi supply dan demand itu harus diatur berdasarkan data. Sebenarnya itu bisa kita prediksi dari data-data satelit itu bisa diprediksi. Cuma memang saya katakan tadi ya, pengetahuan kita tentang itu masih terbatas. Ya. Jadi memang ini perlu kita kembangkan terus, perlu disosialisasikan. Ya, perubahan iklim itu nyata. Ya. Dan boleh saya katakan perubahan iklim itu lebih rentan terhadap kelautan dan perikanan daripada pertanian. Gitu. Nah, sebagai contoh, di IPB itu ada jurusan agrometeorologi. Di kelautan belum ada. Ada balai riset iklim di pertanian. Di kelautan tidak ada balai riset iklim. Padahal tadi saya katakan, perikanan itu lebih rentan terhadap iklim daripada pertanian. Jadi inilah salah satu gap. Jadi memang ini harus kita kaji terus-menerus gitu. Baik, sebenarnya potensi kekayaan laut kita yang bisa kita manfaatkan untuk ekonomi ini kan sebenarnya bisa juga dari konservasi alam, kemudian juga dari pariwisata dan juga dari arkeologi begitu ya Prof ya? Betul ya. Jadi seperti saya katakan tadi kan ada paling tidak 10 sumber-sumber yang bisa dikembangkan gitu ya. Nah, jadi memang ini perlu kajian mendalam masing-masing bidang ya. Nah, harus digali gitu ya. Jadi memang ya kita akui itu artinya ada 10 potensi tadi gitu.
Nah ini kalau misalnya bisa dimaksimalkan potensinya Prof, berapa banyak yang bisa negara peroleh? Ya, ya itu menurut kajian yang ada ya, kita bisa katakanlah sektor kelautan perikanan ini kalau optimal semua bisa memberikan kontribusi 1,3 miliar dolar, triliun dolar. Artinya itu satu nilai ekonomi seluruh produk ya domestik bruto Indonesia dalam setahun gitu. 1,3 miliar dolar ya Prof ya dalam satu Iya, tahun. itu berita atau kajian yang kalau kita lihat di media sosial dan di laporan-laporan juga seperti itu. Mhm. Jadi kalau Tapi saat tadi mhm. ironisnya baru 5% gitu dari nilai itu gitu. Baik, sebenarnya kan saat ini pemerintah seperti yang saya katakan tadi sudah memiliki banyak sekali program-program untuk memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan kita, tetapi sampai saat ini masih terkendala begitu ya Prof ya, dengan adanya anggaran dan juga SDM sehingga banyak sekali masalah-masalah yang muncul dari situ, kurangnya data dan juga tidak banyaknya investasi. Nah, sampai saat ini apa yang diperlukan agar ini semua tidak menjadi kendala lagi begitu? Kebijakan apa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah? Ya, dengan segala keterbatasan itu mungkin perlu fokus gitu, terhadap tadi. Ya. Katakanlah untuk periode ini apa? Mungkin kita kembangkan 3 industri dulu gitu. Industri penangkapan, industri budidaya, atau industri pengolahan. Dan semua kegiatan itu harus fokus ke sana gitu. Ya. Supaya optimal. Jadi yang terjadi memang tadi banyak keterbatasan ya. Keterbatasan investasi untuk katakanlah riset gitu ya. Jadi Infrastruktur. memang kita harus fokus gitu. Mhm. Ya, jadi mana dulu yang kita kembangkan, ya, itu harus fokus supaya tadi optimal, dioptimalkan gitu. Baik, perlunya refocusing begitu ya Prof ya, agar bisa Iya. memaksimalkan potensi kekayaan laut kita. Baik, kita akan jeda dulu Prof, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih membicarakan mengenai bagaimana potensi kekayaan alam dan laut dan perikanan di Indonesia bersama dengan Profesor Johnson Lumban Gaul, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB. Prof. Johnson tadi mengatakan bahwa perlu adanya refocusing untuk program-program agar bisa memanfaatkan potensi kekayaan alam dan laut kita begitu ya Prof ya. Nah ini saat ini kan sebenarnya kita tahu bahwa pandemi ini tentunya juga memukul semua sektor begitu. Nah saat ini bagaimana dengan sektor kelautan dan perikanan dari dampak pandemi ini, Prof? Ya, memang ya berdasarkan data, kalau yang saya lihat yang terakhir ya sumbangan PDB kita dari sektor perikanan sebenarnya tidak menurun gitu ya, walaupun pandemi ini. Ya itu bisa dimaklumi karena saya juga beberapa kali dalam masa pandemi ini ke lapangan, ya saya lihat aktivitas nelayan itu sebenarnya tidak menurun gitu, karena bisa saja bisa dimaklumi karena memang ya di laut itu kan tidak terlalu banyak orang. Ya. Saya pikir tidak terlalu berpengaruh dan data juga menunjukkan bahwa ya, di kuartal terakhir tahun ini justru meningkat gitu. Ya PDB dari sektor kelautan dan perikanan. Ya, jadi makanya memang sektor pertanian itu secara umum di era pandemik ini justru meningkat. Gitu, ya. Nah, jadi ini menjadi harapan sebenarnya ya sektor kelautan dan perikanan itu katakanlah seperti budidaya misalnya. Orang tidak akan terganggu dengan pandemik. Gitu. Karena memang ya itu terisolasi dan sedikit orang, nah itu memang tidak akan terimbas besar ya dampaknya. Iya, kalau dari data saya ini sebenarnya wilayah timur Indonesia ini kan menyumbang 40% total hasil ikan laut di Indonesia, tetapi aktivitas ekonominya sangat sedikit sekali, hanya 9% begitu Prof. Mungkin Anda bisa jelaskan bagaimana sebenarnya kondisi di wilayah timur laut Indonesia ini? Memang kalau kita lihat memang terjadi ketimpangan gitu ya, katakanlah distribusi kapal. Jadi memang saya pernah memetakan distribusi kapal dari satelit ya, khususnya misalnya kapal-kapal yang punya lampu, itu bisa dideteksi dengan satelit. Itu memang semua kapal itu ya terkonsentrasi di Laut Jawa. Gitu, ya. Di Indonesia Timur itu masih sangat minim. Inilah saya katakan perlunya data. Ya kalau memang ini katakanlah sudah kita petakan data, harusnya tadi berdasarkan data ini harus kita distribusikan kapal. Artinya kebijakan pembangunan katakanlah tadi focusing itu ya kita jangan di Jawa lagi, pokoknya Indonesia Timur gitu, misalnya gitu ya, berdasarkan data gitu. Dan kenyataan itu 2 tahun kemarin saya survei sepanjang Laut Jawa,
saya terheran-heran gitu. Ikan-ikan di sana ikan-ikan besar semua. Ternyata itu semua dari Indonesia Timur. Gitu, ya. Hmm. Nah, jadi memang kapal di sana 6 bulan, ya. Nah, terus itu bisa didatangkan misalnya dengan ada kapal pengangkut itu karena memang pasar di Jawa, gitu, penangkapan di sana, gitu. Ya. Jadi memang ya mungkin ya kita harus menciptakan pasar di Indonesia Timur. Biar bagaimanapun kan pasar yang menentukan. Gitu. Iya, Jadi dengan supaya tadi tidak timpang gitu ya. Iya, Ya, dengan apakah ketimpangan misalnya distribusi kapal ini juga sebenarnya sudahlah banyak sekali di Pulau Jawa, begitu juga banyak di pesisir-pesisir saja ya Prof ya, sehingga yang ada di sekitar wilayah ZEE ini kurang diperhatikan dan ini mengakibatkan lagi masalah baru di mana banyak sekali illegal fishing ataupun juga negara-negara lain malah mengambil kekayaan alami kita begitu ya? betul ya, saya juga mencoba melihat dari data satelit. Di zona batas antara zona apa namanya ZEE, misalnya di Natuna ya, Ya. itu kapal-kapal kita tidak jauh menangkap ke batas, tetapi kapal-kapal dari tempat lain itu di batas itu banyak. Gitu, ya. Hmm. Nah, itu indikasi tadi kemampuan kapal kita nggak mungkin sampai ke kapal nelayan itu, tidak sampai ke perbatasan gitu. Itu data menunjukkan itu. Gitu, ya. Nah, jadi ya ini data dari satelit menunjukkan bahwa memang saya menduga itu bukan kapal-kapal kita yang banyak di zona perbatasan itu, gitu ya. Nah, jadi memang itu konsekuensinya. Kalau kita tidak memanfaatkan, kita optimalkan, ya negara lain yang menangkap. Ya. Di darat saja sulit kita mengontrol, apalagi di laut lepas sana. Ya. Kalaupun kita ada kapal patroli, itu kan terbatas. Jadi memang satu hal lagi, harus kita ciptakan sistem terintegrasi untuk memantau tadi kapal-kapal itu. Memang saat ini sudah ada sistemnya, tapi terbatas. Sebagai contoh, sistem yang ada sekarang yang dikembangkan ada PMS, tetapi masih terbatas itu untuk kapal-kapal 30 GT ke atas. Itu jumlahnya sangat sedikit. Sementara kapal-kapal kecil tadi itu banyak sekali. Gitu. Jadi memang belum terkontrol gitu. Itu Juga masalah Anda, terbukti. bagaimana analisa Anda terhadap penegakan hukum sampai saat ini? Kalau dulu di zamannya Ibu Susi ini kan ada banyak sekali kapal-kapal ditenggelamkan. Sampai saat ini Anda melihatnya seperti apa penegakan hukum di kita? Ya, kalau saya sih ya melihat sebenarnya kalau kapal kita banyak di laut itu orang lain tidak akan datang, tidak akan berani gitu. Ya. Jadi salah satu strategi sebenarnya kapal-kapal itu yang kita perbanyak gitu. Seberapa banyak itu mungkin walaupun kita tenggelamkan berapa banyak sih itu gitu, itu tidak banyak. Gitu ya. Jadi memang mau tidak mau memang harus ada program bagaimana meningkatkan kapal-kapal tadi di zona perbatasan itu, ya. Jadi ini harus didukung gitu. Ya bila perlu dikasih gratis itu kapal ke mereka gitu, kepada nelayan gitu, supaya menangkap itu sebagai salah satu mungkin itu bisa kita anggarkan sebagai anggaran pertahanan gitu. Ya, kita tidak melihatlah misalnya nilai ekonominya, tetapi tadi kalau kapal-kapal kita misalnya banyak di perbatasan siapa yang berani masuk? Ya. Jadi itu salah satu strategi saya pikir untuk mengantisipasi tadi atau menghadapi kapal-kapal ilegal karena memang menurut laporan yang kita dapatkan bahwa memang banyak sekali kerugian kita dengan kapal-kapal ilegal ini gitu ya, kalau kita hitung nilai ekonominya. Gitu. Baik, baik. Kalau begitu perlu adanya refocusing untuk penanganan masalah yang ada di kelautan dan perikanan ini agar bisa memaksimalkan potensi sehingga bisa menjadi aktivitas ataupun sumber ekonomi bagi masyarakat sehingga masyarakat Indonesia bisa sejahtera karena sebenarnya potensi alam laut kita ini sangat besar tetapi hanya saja pemanfaatannya yang sangat kurang itu karena adanya kurangnya data kemudian juga banyaknya masalah-masalah yang harus dilakukan penegakan hukum yang tegas. Prof Johnson terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Salam sehat selalu Prof.